strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya dengan tema-tema terbaru dan menarik untuk kita bahas. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel Kang Kumis, tentunya channel yang selalu membahas permasalahan seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas 8 penyebab istri selingkuh. Nah, tentunya perselingkuhan dalam rumah tangga mungkin saja terjadi, walaupun itu sebetulnya adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap individu. Namun hal itu memang sulit untuk kita pungkiri, karena pada kenyataannya hal tersebut selalu ada dalam kehidupan kita. Lalu kita harus mempelajari beberapa hal ya yang menyebabkan seseorang berselingkuh. Nah, karena perselingkuhan ini sebetulnya bisa saja terjadi terhadap siapa saja, kapan saja, ya. Jadi nggak ada salahnya kita mulai memahami setelah kita betul-betul masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga. Karena tentunya setelah kita menjalin kehidupan dan hubungan rumah tangga, keharmonisan adalah menjadi prioritas bagi setiap pasangan, ya. Namun nggak ada salahnya, yuk kita pelajari bersama mengenai tanda atau ciri atau alasan istri melakukan perselingkuhan. Sebagai alasan awal itu karena biasanya istri atau seorang wanita kurang bisa menghibur diri, ya, sehingga di situ banyak waktu-waktu yang terbuang dalam keadaan kosong. Nah, hal-hal ini biasanya memicu seseorang menjadi berselingkuh karena banyaknya waktu luang yang ia miliki tanpa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang dapat mengurangi kekosongan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua biasanya adalah dia adalah seorang wanita yang sulit melupakan kehidupan masa lalu pasangan atau bahkan masa lalu dirinya sendiri. Nah, inilah yang bisa di saat-saat tertentu dia bisa bangkit kembali dengan mengingat kehidupan masa lalunya, ya. Bisa jadi dia memang karena masa lalunya sendiri, bisa juga itu terjadi karena kebetulan secara tidak sengaja dia mengetahui asal usul masa lalu pasangan. Hal ini dua-duanya memiliki potensi seseorang untuk melakukan perselingkuhan kalau hal ini betul-betul kita tidak bisa menyadari. Padahal kalau kita pikir semua orang tentunya punya masa lalu. Nah, ketika seseorang tidak bisa menerima masa lalu pasangan, itu sebetulnya kurang bijak. Karena ketika kita sudah menjalin kehidupan rumah tangga lebih erat, artinya betul-betul sudah terikat oleh tali pernikahan, kita seharusnya berusaha untuk nerimo dengan kondisi dan situasi serta masa lalu pasangan masing-masing. Ini yang seharusnya perlu kita ingat, ya, bahwa di balik kekurangan pasti ada kelebihan yang harus kita sikapi secara bijak. Lalu alasan yang ketiga ini biasanya sulit untuk kita sikapi karena ketika perasaan itu sudah muncul dalam diri seseorang, ini sulit, yaitu ketika seseorang merasa bahwa dia adalah bukan pasangan yang cocok untuk dirinya. Ini sebetulnya kenapa ini terjadi? Biasanya memang sebelum mengenal pasangan lebih jauh, biasanya ada desakan dari pihak-pihak tertentu, ya. Ini tentunya pihak-pihak yang melakukan desakan itu memang punya maksud untuk mungkin juga, ya, kebaikan untuknya dan juga kebaikan untuk keluarganya. Nah, ini biasanya terjadi sehingga karena sedikit ada keterpaksaan di saat-saat tertentu timbul perasaan bahwa sebetulnya hatinya tidak sreg atau tidak cocok dengan pasangan. Namun sebetulnya ini setiap orang saya bilang punya kekurangan, tapi seharusnya yuk kita lihat sisi kelebihan pasangan kita, sehingga kalau kita mampu melihat dari sisi baik pasangan,
insya Allah itu dapat meredakan perasaan-perasaan yang selalu membayangi diri wanita atau diri siapapun ya. Karena hal ini kalau terus-menerus berlarut-larut dipikirkan memang bisa menimbulkan keretakan yang memang berujung kepada perselingkuhan ini. Kemudian yang berikutnya ya, banyak sekali di sini alasan-alasan wanita melakukan perselingkuhan, yaitu tidak dapat dicapainya kemesraan atau kebahagiaan saat melakukan hubungan suami istri. Ini juga menjadi hal yang patut kita pikirkan. Nah, tentunya di sini dibutuhkan komunikasi yang aktif terhadap pasangan, sehingga pasangan mengetahui apa yang menjadi keinginan Anda. Karena memang hubungan suami istri ini adalah hal penting yang harus kita pikirkan. Artinya dari sisi kebahagiaan, sisi keselarasan. Karena di dalam kita melakukan pernikahan tentunya itu juga menjadi salah satu tujuan kenapa orang harus menikah ini. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual ini tentunya, dan ini tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika hal ini tidak dapat kita capai, ini memang sama bisa menimbulkan perselingkuhan dalam rumah tangganya. Makanya kehati-hatian dan komunikasi antara pasangan sangat dibutuhkan, karena ini semata-mata untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan pasangan, lalu bisa mengetahui apa sebetulnya kekurangan kita dan apa kelebihan pasangan. Karena di sini bisa timbul suatu sinergi yang bagus sehingga saling bisa menutupi. Lalu kemudian yang berikutnya masih agak senada, yaitu kurangnya kasih sayang dan keintiman. Kurang kasih sayang saja sudah berat ya, apalagi ditambah dengan kurangnya keintiman. Ini memang suatu beban luar biasa yang diderita oleh pasangan ketika dua hal ini tidak bisa dicapai. Yang berikutnya ya, itu biasanya dia merasa tak lagi dihargai oleh pasangan. Nah, ini juga dapat memicu hal serupa, timbulnya perselingkuhan dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah finansial. Dalam hal ini tentunya masalah finansial adalah bukan hal yang mudah. Ini adalah merupakan bagian dari kehidupan. Artinya tanpa finansial memang semuanya akan serba tertatih-tatih ya dalam kesehariannya. Dan ini memang finansial salah satu menjadi kebutuhan yang agak utama ya. Bagaimanapun hal itu tidak bisa dipungkiri. Makanya kecukupan atau standarisasi finansial memang perlu diwujudkan. Kemudian alasan yang terakhir, bosan. Ketika sudah bicara bosan, ini kita sudah bingung bagaimana menyikapinya. Makanya supaya tidak timbul kebosanan, ini kan bosan tentunya. Ketika bicara bosan, kita memang harus pandai-pandai menggali apa sih sebetulnya yang menjadi seseorang itu bosan. Lalu coba bicara baik-baik apa yang menimbulkan kebosanan dalam dirinya. Maka ketika memang barangkali bosan dengan yang itu-itu saja, kita bisa merubah hal tersebut. Artinya biar pasangan sama-sama memahami, begini loh supaya tidak bosan. Nah, begitu loh supaya tidak bosan. Ini juga perlu disikapi tentunya. Semua itu bisa disikapi hanya dengan kebijakan dan kesabaran dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Namun apapun alasannya, saya yakin Anda bisa, dan selama ini Anda sudah terbebas dari apa yang namanya perselingkuhan. Saya yakin istri Anda, keluarga Anda itu adalah keluarga yang memang siap membina hubungan rumah tangga hingga akhir zaman. Saya yakin Anda bisa. Salam manis dan harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.